Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan mengawali doa pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam Kristus, kami rindu di pagi hari ini disapa dengan sabda firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini dari Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai dengan 5. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama yang abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Bapak Ibu, saudara sekalian, di pagi hari ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema, yaitu memperjuangkan keadilan. Ada sebuah ungkapan tentang keadilan. Keadilan seringkali tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Ungkapan tersebut hendak mengatakan bahwa seringkali keadilan begitu tajam kepada orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak berdaya, masyarakat lemah. Tetapi ketika orang yang punya kuasa, jabatan, ketika melakukan ketidakadilan, maka akan menjadi tumpul untuk dapat mengadili mereka. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering berjumpa dengan hal-hal dan bentuk-bentuk ketidakadilan. Namun apakah kita peka untuk memperjuangkan keadilan atau tidak? Dalam bacaan kita hari ini, dalam Yesaya pasal 56, ini berbicara ketika orang Israel masih berada di dalam pembuangan dan akan sebentar lagi Tuhan izinkan untuk pulang. Tuhan akan bawa kembali ke tanah airnya. Namun dengan salah satu syaratnya adalah tegakkanlah keadilan. Ada di dalam ayat 1. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi keselamatan yang ada padaku dan keadilanku akan dinyatakan. Jadi ini merupakan sebuah bagian dari surat Nabi Yesaya, atau yang disebut dengan Trito Yesaya, bagian yang ketiga. Ketika orang Israel sebentar lagi akan pulang dari pembuangan ke tanah airnya. Nah, di bagian ini bangsa Israel dikatakan apa salah satu syaratnya? Salah satu syaratnya adalah ayat 3, janganlah istilahnya jangan memperlakukan ketidakadilan terhadap orang asing dan orang kebiri. Kenapa orang asing dan orang kebiri kemudian disebut di dalam nubuatan atau teguran Nabi Yesaya? Nabi Yesaya memandang bahwa ketika ada orang asing yang ingin bergabung di dalam pengikut Yahwis, pengikut yang taat mau beribadah kepada Allah Israel, mereka kemudian tidak dipandang kesetaraan dengan orang Yahudi. Mereka memandang bahwa mereka itu orang asing, kelas nomor 2 lah, atau kelas yang tidak diakui. Orang asing artinya bukan dari suku bangsa Israel. Dan kemudian orang yang dikebiri adalah orang dari bangsa asing yang kemudian karena permintaan
di dalam sebuah pekerjaan. Karena orang kebiri adalah orang yang laki-laki yang kemudian dipotong kelaminnya, yang dimintakan untuk menjaga para gundik-gundik atau para permaisuri di istana. Jadi para penjaga yang menjaga istana di mana ada begitu banyak gundik dan permaisuri, supaya mereka tidak berbuat yang tidak baik, maka kemudian kelaminnya dipotong. Nah, tetapi ketika hal itu orang asing dan orang kebiri rindu untuk hidup kemudian juga bergabung dalam umat pilihan Tuhan, bergabung untuk dapat menyembah kepada Adonai Elohim Israel, mereka tidak dipandang. Mereka bahkan disisihkan. Kamu orang asing, nggak pantas untuk dapat mau beribadah kepada Allah Israel. Tetapi kemudian Allah Israel mengingatkan mereka. Di ayat 5, kepada mereka akan kuberikan rumahku dan di lingkup tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dari nama-nama mereka. Artinya Tuhan Allah Israel mau untuk menegakkan keadilan juga bagi mereka. Bahwa ketika mereka sebagai orang asing, bukankah juga orang Israel dulunya adalah orang asing yang tinggal di Mesir sebagai orang asing. Allah mau mengingatkan seperti kamu juga dahulu sebagai orang asing di negeri Mesir, dan kamu sekarang orang asing juga di tanah pembuangan. Ingatlah, jangan memperlakukan hal ketidakadilan terhadap orang lain. Karena dengan kita menegakkan hak, kewajiban dari sesama kita, memanusiakan mereka sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan, maka pada saat itulah keadilan sedang ditegakkan. Ketika keadilan ditegakkan terhadap orang yang lemah, maka pada saat itulah keselamatan, kebahagiaan dari Tuhan hendak dicurahkan bagi orang Israel. Ketika sesaat lagi mereka akan kembali ke pembuangan ke tanah airnya, dan mereka dapat membangun kembali rumah Allah dan tembok-tembok kota Yerusalem yang mereka dapatkan. Artinya di sini ketika kita dapat menegakkan, memperjuangkan keadilan bagi orang lain, maka berkat Tuhan juga akan hadir melimpah di dalam kehidupan bangsa Israel dan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian bagaimana dengan pengalaman sehari-hari kita? Dapatkah kita juga dapat bertemu dengan hal-hal mengenai ketidakadilan? Dapat. Hal yang paling sederhana misalkan ketika di dalam lingkungan pekerja kita, di dalam lingkungan kerja kita ada orang-orang yang bekerja kepada kita sebagai karyawan atau sebagai buruh atau sebagai asisten rumah tangga. Sejauh mana kita menghargai mereka, memberikan sebuah apresiasi, penghargaan yang sesuai, yang memanusiakan mereka, memanusiakan manusia. Sehingga apa yang dikerjakan baik oleh karyawan, buruh, orang yang bekerja, dan juga atau mungkin asisten rumah tangga, dapat merasakan bahwa kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya menghadirkan kasih Tuhan di dalam keadilan. Keadilan juga dapat hadir di dalam keluarga. Ketika orang tua punya beberapa anak, bagaimana dapat tetap menghadirkan keadilan. Keadilan bukan berarti artinya sama rasa, tetapi kemudian memberikan apa yang tepat untuk masing-masing dari anak-anak kita. Ketika di dalam kehidupan kita ada begitu banyak orang yang juga bekerja kepada kita, lakukanlah mereka dengan adil, karena kita pun dulunya adalah seorang asing, seperti orang asing orang asing bangsa Israel di Mesir, namun tetap dikasihi Tuhan. Tuhan peduli terhadap kehidupan orang Israel yang ditindas, dan Tuhan mendengar, dan Tuhan pun akan menjadi hakim yang akan menolong orang Israel, dan dengan demikian Tuhan pun mengharapkan setiap kita dapat menghadirkan keadilan, karena Tuhan pun hendak berbuat menyatakan keadilan di dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua di dalam pekerjaan dan aktivitas kita sehari-hari, kiranya menjadi berkat yang menghadirkan keadilan dari Tuhan. Kita berdoa.
Tuhan, di pagi hari ini kami hendak berdoa untuk aktivitas kami di sepanjang hari ini. Mampukan kami menghadirkan keadilan dan kami boleh peka atas ketidakadilan yang terjadi dan kami memperjuangkan keadilan. Ketika ada ketidakadilan yang terjadi dan kami diam saja, kami dapat menjadi orang yang turut mendukung ketidakadilan. Tapi ketika ketidakadilan, kami lawan dengan suara kenabian untuk menegakkan keadilan. Maka damai sejahtera, segala berkat Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Tuhan berkati aktivitas kami, pekerjaan kami hari ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.